Halo Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Kami dari Elkana Ministry mengucapkan selamat siang saudara. Selamat masuk di dalam program membaca Alkitab setiap hari. Bagaimana kabar hari ini? Saya percaya saudara semua ada dalam keadaan yang bersemangat untuk terus membaca Alkitab. Semangat membaca Alkitab saudara. Saya pun hari ini bersemangat. Mari buat semua saudara-saudara yang baru melihat tayangan ini dan baru mengikuti beberapa hari untuk membaca Alkitab, kami mengajak saudara untuk kembali membaca Alkitab hari ini dengan bersemangat saudara. Sebelum kita membaca Alkitab di siang hari ini, kita akan berdoa dan kita akan memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sukacitaku dari bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh kuasa darah-Mu. Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Menari bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Oleh darah-Mu Tuhan, kami dijadikan sempurna dan baru. Hari ini Tuhan, hari yang baru. Terima kasih Engkau berikan kami kesempatan kembali, kesehatan, sehingga kami bisa berada di sini untuk membaca firman Tuhan, membuka Alkitab kami kembali. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyuci kuduskan tubuh, jiwa, dan roh kami dengan kuasa darah-Mu. Maka kami anak-anak-Mu setiap hari menjadi pribadi-pribadi yang baru di dalam Kristus Yesus. Roh Kudus kiranya menolong dan membantu kami saat kami baca firman Tuhan siang ini, sehingga kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kami lewat firman Tuhan yang kami baca. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami pribadi, karena kami sudah siap untuk mendengar siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan saudara Alkitab yang sudah kita persiapkan sebelumnya.
Hari ini kita melangkah pada kitab Keluaran, pasalnya yang ke-9, saudara. Kita sudah ada di Keluaran pasalnya yang ke-9, ayat 1 kita akan baca sampai di ayatnya yang ke-35. Di perikop di pasal ini kita akan baca ada 3 perikop, saudara. Yang pertama, tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Yang kedua, tulah ke-6, bara. Yang ketiga, tulah ke-7, hujan es. Mari kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan berkata, tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Elohim orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seorang pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Perikop selanjutnya, tulah ke-6, bara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang, sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Perikop selanjutnya, tulah ke-7, hujan es. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Elohim orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman, supaya
semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan. Guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan biarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Dan berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluar aku dari kota ini, aku akan menggembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Elohim. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya." Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun, dikembangkannyalah tangannya kepada Tuhan. Maka berhentilah guru dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian firman Tuhan hari ini dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-9 ayat 1-35. Kita sudah baca bersama-sama. Kita besok akan sambung lagi saudara di kitab Keluaran pasalnya yang ke-10. Tuhan sungguh baik bagi saya dan saudara sehingga memberikan kita untuk kembali mengingat bagaimana bangsa Israel ditindas di Mesir dan bagaimana pelayanan Musa dan Harun untuk membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Saya percaya hari ini pun ketika kita hidup saudara, kita tak lepas dari setiap pergumulan, tetapi satu hal yang kita percaya, kita punya Tuhan yang hidup. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa saudara. Siang hari ini tidak ada satupun yang setelah membaca Alkitab masih bersedih. Tidak ada satupun dari kita yang setelah membaca cerita Musa ini, kita masih akan terus menangis. Tetapi mari kita saudara ingat bahwa kita semua adalah umat gembalaannya. Tuhan selalu bersama dengan kita sebab Dia adalah gembala yang baik dan terus mengasihi kita. Berdirilah kokoh, berjuang, bersemangat kembali membaca Alkitab, berdoa saudara, maka percaya bahwa Tuhan adalah adil. Dia melihat setiap apa yang kita doakan dan Tuhan menjawab pada waktu yang tepat, seturut waktu Tuhan.
Hanya biarlah kita selalu rajin membaca firman Tuhan setiap hari, selalu berdoa, dan iman kita selalu percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang baik. Bapa yang senantiasa menolong kita, Bapa yang memberikan kita mujizat setiap hari. Saudara, biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saya percaya ketika membaca firman Tuhan kita semua bertumbuh di dalam iman percaya kita. Mari saudara, kami mau mengundang saudara kembali untuk besok bisa mempersiapkan waktu untuk bisa membaca Alkitab bersama kembali. Terima kasih banyak yang sudah subscribe di channel YouTube Elkana Ministry, yang sudah like, share, dan bahkan saudara sudah masuk di kolom komentar, kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati saudara. Sampai bertemu besok hari saudara. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.